Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mental model pada aplikasi Ruang Guru. Next. Untuk membuka, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Rafli Kosar Mahendra. Saya Dimas Budi Satrio. Saya Galil Fikransyah. Saya Alvino Widodo. Dan saya Nyoman Alvin Gautama. Next. Lalu selanjutnya izinkan kami untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Insinyur Oyong Novareza sebagai Kepala Jurusan dan Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah yang telah membimbing kami hingga mencapai titik ini. Next. Adapun hal-hal yang akan kami bahas pada kali ini yaitu yang pertama landasan teori, kemudian dilanjutkan dengan studi kasus, selanjutnya yaitu pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Next. Yang pertama yaitu landasan teori. Next. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Insaf Santoso 2004, pengertian interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, serta studi fenomena-fenomena besar yang berhubungan dengannya. Next. Selanjutnya yaitu ruang lingkup IMK. Ruang lingkup IMK ini terdapat tiga, yaitu yang pertama manusia atau user, kemudian komputer sebagai peralatan elektronik, kemudian yang ketiga itu ada interaksi. Next. Selanjutnya adalah aspek human. Human di sini maksudnya adalah pengguna. Maksudnya itu adalah orang yang melakukan interaksi dengan sesuatu. Jika suatu barang atau metode ia belum pernah melihatnya, maka pengguna tersebut akan membentuk suatu hipotesa bagaimana outcome-nya jika ia berinteraksi. Tiap orang-orang itu pasti memiliki mental modelnya masing-masing, tidak sama. Maka dari itu kita akan memperhatikan bagaimana skemanya dalam membentuk mental model. Jadi manusia itu akan membentuk suatu hipotesa di mana ia akan menyusun dasar penggunaan seperti ini itu apa, gunanya apa. Lalu pada mental model ia akan membentuk suatu SOP yang menurut dia apa yang terjadi jika ia berinteraksi. Selanjutnya dia akan berinteraksi dengan benda tersebut. Nah, setelah digunakan, benda tersebut akan menghasilkan suatu feedback. Nah, feedback dari interaksi tersebut akan mensupport hipotesa yang ia telah buat. Selanjutnya berikut ini adalah aktivitas interaksi manusia dengan sistem. Ada instructing, conversing, manipulating and navigating, serta exploring and browsing. Next. Lalu ada model konseptual. Hal terpenting dalam desain adalah model konseptual pengguna. Model konseptual dapat diartikan sebagai deskripsi dari sistem yang diusulkan dalam sebuah ide dan konsep yang terintegrasi mengenai apa yang harus dilakukan, berperilaku, dan terlihat seperti apa yang dapat dimengerti oleh pengguna dengan cara yang diinginkan. Next. Selanjutnya yaitu metafora interface. Cara lain untuk mendeskripsikan model konseptual disebut dengan metafora interface. Metafora interface adalah suatu kelompok user interface visual, action, dan prosedur yang mengeksploitasi pengetahuan tertentu yang sudah dimengerti oleh user dari domain lain. Next. Selanjutnya, penerapan metafora interface. Berikut ini merupakan contoh penerapan metafora interface pada aplikasi Ruang Guru adalah amplop yang dimetaforakan menjadi fungsi chatting atau pesan. Pesan berfungsi sebagai tempat mengirimkan pesan, sebagaimana kegunaan fungsi amplop di dunia nyata. Berikut merupakan ikonnya. Next. Aspek teknologi. Castells menyebutkan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu
dalam sesuatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Aspek teknologi sendiri merupakan konsep interaksi manusia dan komputer yang mencakup beberapa bagian, yaitu memori yang terdiri dari sensor, short-term memory, dan long-term memory. Lalu ada register sensori yang terdiri dari iconic, echoic, dan haptic. Lalu ada input. Input merupakan masukan perintah yang digunakan dalam sistem. Lalu ada output, keluaran yang dihasilkan oleh sistem, dan ada storage, yaitu unit penyimpanan pada sistem itu. Next. Selanjutnya adalah aspek ergonomi. Menurut Nurmianto, ergonomi adalah ilmu tentang manusia dalam usaha untuk meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerjanya. Istilah ergonomi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu ergon yang berarti kerja, dan nomos yang berarti hukum alam. Next. Aspek-aspek yang ditinjau dalam studi ergonomi adalah yang pertama yaitu anatomi, yang kedua fisiologis, ketiga psikologis, yang terakhir adalah aspek perancangan atau desain. Next. Menurut Wilkins, ergonomi menghadirkan eksplorasi sistem bidang manusia, mesin lingkungan, atau manusia, dan ergonomi dalam menghasilkan kenyamanan, keamanan, produktivitas, dan sistem yang mudah digunakan oleh pengguna atau user. Ergonomi memperhatikan perancangan objek untuk manusia, sehingga seorang mampu menimbulkan fungsional effectiveness dan kenikmatan memakai dari peralatan, fasilitas, maupun lingkungan kerja yang sudah dirancang sebelumnya. Next. Analisis dan penelitian ergonomi meliputi psikologi yang fisiologis mengenai berfungsinya otak dan sistem saraf yang berperan dalam tingkah laku manusia. Aspek kenyamanan adalah kriteria subjektif yang menjadi hal yang penting untuk ditambahkan pada sistem untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ketidaknyamanan ini dapat menyebabkan kesalahan dan ketidakefektifan. Next. Ergonomi pada interaksi manusia-komputer. Ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer menitikberatkan pada karakteristik fisik, mesin, dan sistem, serta pengaruh pada kinerja user. Faktor manusia meliputi studi tentang manusia dan tingkah lakunya dalam menggunakan mesin, teknologi, dan sistem dalam menyelesaikan tugasnya. Kedua bidang ini memperhatikan kinerja user dalam konteks semua jenis sistem, apakah itu komputer, mekanik, maupun yang manual. Next. Selanjutnya, aspek usability. Aspek usability atau daya guna merupakan kajian penelitian interaksi manusia dan komputer yang mengacu pada sudut pandang pengguna saat menggunakan dan memanfaatkan suatu produk. Definisi usability menurut International Organization for Standardization adalah tingkat di mana sebuah produk digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif, efisien, dan memperoleh kepuasan dalam lingkup penggunaannya. Next. Adapun tujuan usability, yang pertama efektivitas, yaitu efektif untuk digunakan, yang kedua efisiensi, yang ketiga safety, yang keempat utility, yang kelima learnability, yang keenam memorability, yang ketujuh accessibility, yang kedelapan error prevention, dan yang terakhir visibility. Next. Selanjutnya yaitu studi kasus dengan menggunakan aplikasi Ruang Guru. Aplikasi Ruang Guru merupakan salah satu marketplace bidang pendidikan di Indonesia yang menghubungkan pelajar dengan pengajar. Ruang Guru menyediakan sistem tata kelola pembelajaran, learning management system, yang dapat digunakan murid dan guru dalam mengelola kegiatan belajar di kelas secara virtual. Logo dari aplikasi Ruang Guru dapat dilihat pada slide. Next. Terdapat beberapa layanan pada aplikasi Ruang Guru ini. Bisa dilihat pada gambar. Next. Layanannya ada ruang video, ruang les online. Next. Selain itu juga ada ruang latihan dan ruang les, serta masih banyak lagi layanan-layanan pada aplikasi Ruang Guru ini. Next. Lalu ada pembahasan dari materi kita. Yang pertama adalah pada aspek human. Pada kasus kali ini kita menggunakan aplikasi Ruang Guru sebagai kasus. Nah, untuk aspek human sendiri itu maksudnya adalah pengguna aplikasi, yang dimana khususnya adalah pelajar.
fungsinya dari mereka itu untuk apa? Mereka sendiri itu sebagai pengguna, pengguna tersebut akan menghasilkan income atau disebut traffic. Dan juga jika aplikasi tersebut jika mengalami kesalahan, mereka bisa memberikan feedback kepada developer untuk memperbaiki aplikasi jika ada kesalahan. Dalam mendesain aplikasi ruang guru ini pasti ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kemudahan. Maksud dari sini adalah agar pengguna itu tidak tersesat dalam navigasi aplikasi tersebut. Yang kedua adalah aksesibilitas. Aplikasi ruang guru ini digunakan di berbagai perangkat, bisa di PC, laptop, dan bisa di HP. Lalu adalah kejelasan. Kejelasan di sini adalah materi yang mereka berikan itu dan disajikan itu secara jelas dan bisa dilihat dengan baik. Selanjutnya ada aspek teknologi pada aplikasi ruang guru. Dalam penggunaannya, aplikasi ruang guru didesain se-user-friendly mungkin agar dapat digunakan dengan mudah oleh user dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki user. Beberapa aspek teknologi yang dapat diamati pada ruang guru diantaranya adalah input, register sensory, storage, dan output. Next. Input. Pada aplikasi ruang guru akan menyesuaikan dengan perangkat terpasangnya aplikasi, seperti keyboard dan navigasi. Pointing dan text input device juga memungkinkan sistem melakukan copy-paste pada aplikasi ruang guru ketika akan melakukan proses input, keyboard yang dimunculkan sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Next. Register sensory. Ketika diberikan rangsangan pada kolom input, ruang guru akan menampilkan keyboard. Sama seperti pada saat diberi rangsangan pada pilihan menu, akan muncul pilihan-pilihan yang tersedia dan ditawarkan. Next. Storage. Aplikasi ruang guru menggunakan teknologi penyimpanan secara online dalam aplikasi. Baik itu teks, video, dan lain-lain disimpan secara online. User dapat melakukan penyimpanan materi pada fitur File Manager. Selain itu, ruang guru juga memiliki ukuran aplikasi yang relatif kecil sehingga dapat dipasang dalam berbagai jenis device. Next. Selanjutnya ada output. Terdapat beberapa jenis konten yang disajikan oleh ruang guru. Di antaranya, pemaparan materi dalam bentuk teks dan video juga tersedia latihan soal pada tiap sesinya. Kemudian, di tiap akhir konten pembelajaran, user akan diberikan laporan capaian pembelajaran yang dapat memberitahu dan menginformasikan user sejauh mana pencapaian dan keberhasilannya pada tiap konten materi yang dipelajari. Next. Selanjutnya, aspek usability pada aplikasi ruang guru. Berdasarkan aspek usability, sebuah aplikasi diharapkan dapat menyajikan kemudahan bagi pengguna. Dalam mengkaji aspek ini menggunakan tahapan evaluasi heuristik sebagai pendekatan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu sistem manusia-mesin, kaitannya dengan kemudahan penggunaan. Evaluasi heuristik berkaitan dengan kecocokan antara sistem dan dunia nyata, konsisten dan standar, pencegahan kesalahan, fleksibilitas dan efisiensi, kaitan dengan keindahan dan desain yang minimalis, bantuan terhadap user apabila terjadi kesalahan, dan cara memperbaiki serta bantuan dan dokumentasi. Next. Berikut faktor analisis usability pada aplikasi ruang guru. Yang pertama, visibility of system status. Yang kedua, user control and freedom. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat, error prevention. Yang kelima, aesthetic and minimalist design. Dan yang terakhir, yang keenam, help user recognize. Next. Yang pertama, visibility of system status. Sebelum pengguna masuk pada home screen, aplikasi mobile ruang guru ini akan tampil background screen sebagai tampilan awal. Pada background screen ini, pengguna sudah dapat mengidentifikasi bahwa tampilan ini adalah bagian dari loading sistem aplikasi mobile ruang guru. Yang kedua, user control and freedom. Ruang guru ini tidak menerapkan tombol exit dikarenakan platform yang dipakai adalah mobile, sedangkan pada mobile terdapat tombol back atau window, sehingga tidak perlu dirisaukan jika pengguna salah melakukan pilihan pengguna tinggal tekan tombol back, maka akan cancel jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Next. Yang ketiga, konsistensi. Aplikasi ruang guru ini memiliki konsistensi yang baik. Setiap halaman memiliki desain,
warna, dan tema yang sama. Header dan menu bar juga selalu berada di lokasi yang sama. Hal ini berkaitan dengan standar situs mobile yaitu sederhana, tema yang minimalis, dan tidak menggunakan tampilan grafis yang rumit. Yang keempat, error prevention. Desain yang dapat mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan merupakan hal yang penting dalam suatu sistem. Aplikasi ruang guru menggunakan button pada pemilihan proses. Kesalahan pada input dapat diminimalkan. Next. Yang kelima, aesthetic and minimalist design. Perlu diperhatikan 4 prinsip dalam desain tampilan visual, yaitu kontras, repetition, alignment, dan cahaya. Aplikasi ruang guru diperuntukkan bagi perangkat mobile, sehingga desain yang ditampilkan pun sederhana dan minimalis. Yang terakhir, help user recognize. Pesan kesalahan yang ditampilkan pada aplikasi ruang guru ditampilkan berupa bahasa pengguna, bukan berupa kode. Secara langsung mengidentifikasikan masalah dan memberikan solusi kepada user. Next. Analisis selanjutnya adalah menggunakan aspek ergonomi pada aplikasi ruang guru. Next. Faktor pertama yang dianalisis adalah konsistensi atau konsisten. Penggunaan ikon, font, dan warna pada screen aplikasi ruang guru sudah konsisten dan bersesuaian. Hal ini sudah ditunjukkan pada gambar. Next. Faktor selanjutnya adalah simplicity atau kesederhanaan. Desain aplikasi ruang guru menggunakan ikon yang familiar di kalangan user sehingga mempermudah pengoperasian aplikasinya. Hal ini juga termasuk pengaplikasian dari metafor interface. Next. Selanjutnya adalah faktor keterbatasan memori manusia. Sistem aplikasi ruang guru sering membatasi jumlah informasi untuk menyediakan memori dengan menyediakan peringatan jika terdapat kesalahan pada pengoperasian user. Seperti dengan contohnya ketika kita salah memasukkan password, maka sistem akan menampilkan pesan yaitu untuk mengingatkan bahwa kata sandi yang dimasukkan salah. Next. Faktor selanjutnya adalah cognitive directness atau kejelasan kognitif. Penggunaan ikon sudah sesuai dengan konten atau peringatan yang diberikan. Misalnya ketika kita memilih ikon amplop, maka ikon tersebut akan menampilkan fungsi pesan atau chat. Next. Faktor selanjutnya adalah feedback atau umpan balik. Pada aplikasi ini, muncul umpan balik yang diberikan oleh sistem kepada user dari setiap aksi. Seperti saat kita memulai aplikasi, akan muncul gambar seperti pada titik ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya proses loading pada sistem aplikasi ruang guru. Next. Selanjutnya adalah sistem message atau pesan sistem. Pesan kesalahan yang diberikan oleh sistem mudah dipahami dengan menggunakan kalimat dan kata baku, seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini. Next. Selanjutnya adalah attention atau perhatian. Perhatian yang diberikan aplikasi ruang guru sesuai dengan maksud dan tujuannya. Seperti saat kita ingin membuka konten yang berbayar. Ketika kita belum membayar, maka akan muncul pesan bahwa kita harus membayar dulu sebelum membuka konten ini. Next. Kemudian adalah faktor display issues atau masalah tampilan. Penempatan fungsi ikon pada aplikasi ruang guru ini mudah dipahami dan berkesesuaian serta penggunaan kata yang jelas serta tidak ambigu sehingga memudahkan pengguna dalam pengoperasian aplikasinya. Next. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan kami. Jadi aplikasi ruang guru memiliki user interface yang user friendly dan mudah dipahami. Icon, warna, tata letak fitur, dan petunjuk membuat user tidak perlu mencari panduan. Hanya perlu meniru perilaku sesuai dengan pengetahuan yang dipahami. Dari aspek teknologi, ruang guru memiliki teknologi yang sesuai dengan kebutuhan user serta memenuhi syarat IMK. Fasilitas yang disediakan juga sudah bersesuaian dengan kebutuhan user. Register memory system mengetahui perintah yang diminta dan menjalankan sesuai perintah user. Beberapa aspek yang dievaluasi pada aplikasi ini adalah visibility of system status, user control and freedom, consistency and standard, error prevention, aesthetic and minimalist design, dan help user recognize.
diagnose and form error. Berdasarkan hal ini, aplikasi Ruang Guru telah memenuhi kesesuaian usability. Dari peninjauan ergonomi, aplikasi Ruang Guru sudah sesuai dengan antara sistem dan GUI yang ditampilkan dengan user yang nyaman. Penempatan ikon dan pesan kesalahan dan feedback mudah dipahami sehingga tidak membingungkan. Display juga disajikan telah mempertimbangkan aspek IMK. Aspek-aspek analis yang lain yaitu aspek human, teknologi, usability, ergonomi. Aplikasi ini memberikan kemudahan belajar yang menyenangkan dan menarik karena disajikan pada bentuk teks, video, animasi, dan latihan soal. Pembelajaran juga diberikan laporan hasil sehingga user dapat mengetahui dari bagaimana saja kemampuannya saat menggunakan aplikasi ini. Ini sangat baik karena Ruang Guru merupakan platform pembelajaran online yang menyediakan guru yang dapat mudah ditemukan melalui layanan belajarnya. Presentasi ini menggunakan artikel ilmiah yang berjudul Teknologi Pendidikan Kajian Aplikasi Ruang Guru berdasarkan prinsip dan paradigma interaksi manusia dan komputer oleh Rahadian, Rahayu, dan Octavia pada tahun 2019 sebagai referensi. Next. Ya, sampai di sini dulu presentasi kelompok kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menghadapi masalah ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.